Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 diambil dari Lukas 10 ayat 21. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Natania Boru Huta Barat dari WIK Delta Mas. Nats renungan harian Rabu 4 Juni 2025 diambil dari Lukas 10 ayat 21. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dalam bahasa Batak didok, laos ditiki imam aralop-olop ibana di bagasan ton di Porbadia, Mandok. Pupujiho amang Tuhan si gomgom banwa gijang dohot tanoon. Ala ditamodi konho siani hoi sian jolo ni akan napistar dohotna maroha. Gabe di papatar hoi tualkana sion dihonon hon. Olo amang ido di halomohon roham hian. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Natania Boru Huta Barat. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus berdoa demikian? Apa yang melatar belakangi doa syukur Yesus kepada Bapanya? Mengapa semuanya itu Bapa nyatakan kepada orang kecil? Doa syukur Yesus kepada Bapanya merupakan sebuah seruan kegembiraan yang disebabkan oleh laporan dari ke-70 muridnya yang sukses dalam pengutusan mereka.
Itu bisa nanti dibaca di ayat 17-20. Dalam doa syukur tersebut, dengan akrab Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Dia mengakui dan memuji Bapanya karena Bapa telah mengizinkan orang-orang kecil ini memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia, yakni suatu peperangan yang menentukan antara baik dan jahat. Karena itu, sepulang dari pengutusan, para murid yang berjumlah 70 orang itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Dalam peperangan rohani, para murid tampil sebagai pemenang dan mereka kembali kepada Yesus sebagai para pemenang. Para murid mampu melihat dan mendengar apa yang didambakan oleh para nabi dan para raja, dan mereka tidak pernah mengalaminya. Mengapa? Karena para murid mau bersikap rendah hati dan sederhana, yang pada umumnya tidak dimiliki orang-orang bijak dan pandai dan berkuasa di dunia ini. Hari ini kita belajar dari para murid Yesus yang bersikap rendah hati, sederhana, tetap kecil di hadapan Allah, dan mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan demikian mereka juga dimampukan untuk melihat dan mengalami secara pribadi karya Allah yang mengagumkan. Dari pengalaman akan rasa takjub atas karya Allah yang mengagumkan, lahirlah rasa syukur dalam doa kepada Bapa. Hal inilah yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam doa syukurnya. Selanjutnya, kita bisa berdoa sendiri, bersyukur kepada Bapa atas segala karyanya bagi kita. Sebab itulah yang Ia kehendaki dari kita, anak-anaknya. Hari ini Yesus telah memberi contoh bagaimana bersyukur kepada Bapa. Maka, jika kita mau belajar dari Yesus Sang Guru, kita bisa menjadi pribadi yang tahu bersyukur kepada Allah Bapa kita, juga kepada Yesus Putranya. Namanya belajar, maka diandaikan juga ada saat-saat untuk berlatih untuk berdoa syukur. Inilah yang menjadi ajakan bagi kita hari ini, yaitu melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan Yesus. Ya, hidup kita memang sudah seharusnya diarahkan kepada segala sesuatu yang berkenan kepada Bapa. Kita memiliki cita-cita, harapan, rencana, target, dan tujuan yang sesuai dengan kehendak kita atau kelompok kita. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua itu akan terjadi seperti apa yang kita kehendaki. Jika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam semua rencana dan harapan kita, sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Jika sudah demikian, maka kita pun juga harus mensyukuri itu semuanya. Mengucap syukur atas kehendak Tuhan dalam hidup kita, itulah yang Tuhan inginkan. Maka jika saat ini kita sedang memiliki cukup banyak harapan dan tujuan yang mau dicapai, serahkanlah itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, sambil kita tetap terus melakukan usaha yang bisa kita lakukan. Lalu setelah itu kita menyerahkan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita disiplin dalam melakukannya, maka hal itu bisa menjadi kesaksian kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang tersebut pun juga akan ikut mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Mampukan kami untuk dapat selalu bersyukur atas segala hal dalam hidup kami, karena kami percaya ini semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di saat ini juga kami berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan juga yang anak-anak kami yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit.
Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Amang Togar Siregar. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesembuhan baginya. Berkati setiap obat yang dimakannya untuk menjadi obat yang terbaik bagi kesembuhannya. Demikian juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertambahan umur yang Engkau telah berikan tepat pada hari ini tanggal 4 Juni 2025 kepada Inang Sintualam Tiur Boru Siregar, Amang Freddy Siregar, dan juga bagi keluarga yang Engkau telah tambahkan 1 tahun perjalanan hidup rumah tangga mereka, yaitu keluarga RG Sitinjak Boru Galingging. Kiranya Engkaulah yang memberkati keluarga ini dengan menambahkan sukacitanya lagi kepada mereka dengan menghadirkan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.